Saya paling mungkin lebih sering mengingatkan itu ketika sedang umroh atau haji. Memang iblis di sana memang kelasnya kelas kakap, Pak. Kenapa? Kalau dia sampai hajinya mabrur, jaminannya surga, Pak. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Mati-matian iblis di sana, Pak. Makanya mungkin kelas-kelas jenderalnya, Pak, yang ada di sana, Pak. Aduh, alhamdulillah Pak Kiai. Kenapa? Saya berhasil sudah umroh udah 3 kali. Terakhir tadi pagi saya berangkat umroh. Saya ya Pak Kiai dari malam sampai baru pulang dari masjid, sapo puting saya di masjid. Hari ini saya sudah tawaf 6 kali, Pak. Ini apa ini maksud cerita ini semuanya? Bahaya nih, Pak. Waduh, saya alhamdulillah berhasil mencium Hajar Aswad. Kok bisa, kata temannya? Orang sebanyak itu. Oh, makanya saya juga bingung. Saya tuh ceritanya gini ya, selesai tawaf putaran ke-7, pas mau selesai, lalu saya berdoa pada Allah sambil saya pejamkan mata gitu. Ya Allah, ingin sekali saya mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba seperti ada yang megang tangan saya. Saya nggak mau buka mata saya ikutin aja gitu. Saya seperti dituntun aja gitu kan. Tahu-tahu berhenti yang nonton itu. Pas saya buka mata, Hajar Aswad di depan saya. Langsung saya cium sepuasnya, sampai sepuas-puasnya gitu. Sehingga akhirnya saya udah cukup lah, puas sekali gitu. Saya pejamkan lagi mata, nuntun deh. Begitu saya buka, oh sudah di luar. Loh, kok bisa begitu? Itulah saya juga gak tahu. Mungkin karena saya ini orang soleh ya, makanya gitu. Itu maksudnya apa? Tadinya dia ingin orang lain yang ngomong itu, Pak, yang diajak ngobrol oleh dia. Ya pantaslah, kamu kan orang soleh, wajar saja oleh Allah diberi kemuliaan seperti itu, wajarlah. Dia inginnya orang lain yang ngomong gitu, tapi batur tepok wae, Pak. Akhirnya mana keheul. Padahal pada saya itu jalma soleh gitu, makanya itu. Kalau itu yang terjadi hancur, Pak. Maka lihat di dalam Quran surat Shad 82-83. Setelah iblis dikabulkan keinginannya untuk hidup bersama manusia sampai dengan kiamat, kalau dia tidak minta itu dia mati, Pak. Karena iblis itu berasal dari jin, sama dengan kita manusia, ada umur tertentu mati. Setelah dilaknat, dia minta kepada Allah, beri saya ditangguhkan sampai dengan kiamat. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Apa janji tekad dia? Fa bi'izzatika la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kesempatan ini, dengan keagunganmu, dengan izinmu, saya akan sesatkan semua manusia. Semua manusia akan saya seret ke dalam neraka jahanam, dan saya sanggup untuk melakukan itu dengan izinmu, dengan kemahakuasaanmu, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas kepadamu. Pengakuan iblis, hanya mereka yang benar-benar ikhlas beribadah kepadamu yang tidak mungkin saya seret ke dalam neraka jahanam. Jam 11 itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terakhir tadi saya janjikan sebuah hadis. Ini semua sepakat kesahihan hadis ini. Di akhirat nanti pada yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan, pengadilan.
Orang yang paling pertama diseret malaikat ke pengadilan untuk berhadapan dengan hakim tunggal Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maha tahu, maha bijak itu orang yang mati di medan perang membela agama Islam, yang disebut syahid. Ya. Mereka lah yang paling pertama dibawa ke pengadilannya. Lalu ditanya oleh Allah, hai malaikat, jelaskan apa yang saya janjikan bagi orang-orang yang mati syahid. Jelaskan oleh malaikat. Anda sendiri bagaimana, kata Allah. Itulah Allah. Waktu di dunia itu saya berjuang, dimasuk medan perang karena ingin membela agamamu demi mencari ridhamu. Lalu apa kata Allah? Kazzabta, bohong kamu. Saya yang paling hafal dengan hati manusia. Niat kamu waktu itu bukan itu. Niat kamu ingin disebut pemberani, kamu ingin takut disebut pengecut. Hanya karena itu kamu terpaksa ikut berperang. Malaikat seret manusia ini masukkan ke dalam neraka jahanam. Belum tentu orang yang mati di medan perang itu syahid dan masuk surga. Lalu yang kedua ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya menuntut ilmu, ya Allah. Setelah saya dapatkan ilmu itu, saya ajarkan pada orang lain agar semua orang terbimbing di jalan yang Kau ridhoi. Kazzabta, bohong kamu. Kamu menuntut ilmu, setelah kamu dapatkan ilmu itu kamu ajarkan pada orang lain supaya kamu dipuji orang kalau kamu itu seorang yang alim, lalu kamu disanjung-sanjung karena itu semua. Kamu lakukan semua itu bukan karena aku, kata Allah. Malaikat seret manusia ini masukkan ke dalam neraka jahanam. Ini para cendekia, para ulama, Pak. Ini bahaya di sini. Yang satu lagi ditanya oleh Allah, bagaimana dengan kamu? Saya dulu berusaha mencari rizki, lalu Engkau limpahkan kepada saya rizki. Lalu saya pergunakan itu untuk berderma di jalan yang Kau ridhoi. Saya tolong fakir miskin, saya bantu anak yatim, semata-mata untuk mencari ridhamu, ya Allah. Wadul, kata Allah. Kamu kan dulu berderma menolong mereka hanya semata-mata supaya disebut dermawan, supaya disebut orang yang sangat memperhatikan orang lain dan sebagainya. Dan kamu sudah dapatkan kehormatan seperti itu, pujian-pujian seperti itu. Apa hak kamu lagi di akhirat ini dari saya, kata Allah. Tidak ada. Malaikat seret manusia ini masukkan ke dalam neraka jahanam. Apa enggak ngeri kita, Pak? Enggak ngeri kita dengan itu. Mari Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, mumpung kita sedang